Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustazah yang berbahagia, mari kita awali perjumpaan kita malam hari ini dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita yakini bahwasanya Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya. Allah limpahkan nikmat yang luar biasa sampai dengan malam hari ini setidaknya kita masih merasakan 3 nikmat yang luar biasa. Yang pertama, Allah masih kasih kepada kita semuanya nikmat yang berupa nikmat iman. Yang insya Allah dengan keimanan itu kita meyakini bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa setiap kehidupan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa terjaga untuk selalu berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, sampai dengan malam hari ini Allah masih berikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini saya, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan ustaz-ustazah yakin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita juga disehatkan oleh Allah. Maka dengan kesehatan ini adalah bekal bagaimana kita bisa beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sampai dengan malam hari ini Allah masih berikan satu nikmat, yaitu berupa nikmat sempat. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya sampai kita tersadar, sampai kita terbangun, dan kemudian kita meyakini bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita terus memperbaiki diri di hadapan Allah, memperbaiki ibadah kita dari hari ke hari. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustaz-ustazah yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita akan kembali mempelajari terkait dengan niat, yang berhubungan dengan niat. Dan ini adalah fondasi dasar setiap orang ketika melakukan sebuah amal ataupun sebuah aktivitas. Sebuah ibadah itu semua dilantari karena niat. Ketika Bapak Ibu kawan-kawan semuanya akan mengerjakan sholat, maka menjadi rukun, yaitu adalah niat sebelum melakukan takbiratul ihram. Ketika saya dan kawan-kawan Bapak Ibu sekalian melakukan wudhu, maka dimulai atau diawali dengan niat bahwa kita berwudhu. Tayamum pun juga demikian. Mandi janabat pun juga demikian. Termasuk aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. Semuanya dimulai dari niat. Karena sungguh besarnya niat ini yang nantinya akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita kerjakan.
banyak beberapa buku ataupun kitab yang di bab-bab awal akan mengurai terkait dengan niat. Termasuk juga di kitab Arba'in. Imam Nawawi menukil hadis atau menaruh hadis terkait dengan niat itu berada di bab yang pertama, di urutan hadis yang pertama. Di buku Manut Quran Bisa Kaya, niat juga berada di urutan yang pertama, di bab yang pertama. Karena ini adalah sebagai dasar ataupun fondasi ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas. Untuk itu, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz, kita akan kembali ngebuka buku kita, membuka kembali memori-memori kita terkait dengan aktivitas hati kita, aktivitas diri kita, yang semuanya diawali dari niatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz semuanya, begitu dahsyatnya dari apa yang disebut sebagai niat ini. Jadi hasil akhir dari sebuah aktivitas, hasil akhir dari sebuah ibadah, itu dinilai dari niatnya. Untuk itu begitu dahsyatnya niat ini, maka jangan sampai kemudian ketika kita melakukan sesuatu, apa yang kita niatkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bertentangan. Begitu, mari sama-sama kita belajar terkait dengan niat, kita buka kembali memori dan catatan-catatan kita. Mukadimahnya kita awali dari hadis Arba'in yang pertama, ya. Jadi di sana disebutkan dari Amirul Mukminin Abu Hawas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Dan seseorang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah, banyak juga para sahabat ikut hijrah. Namun hijrahnya itu semua tergantung dari apa yang telah diniatkan. Ketika mereka benar-benar hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan mereka dapatkan pula. Tapi ketika hijrahnya karena daripada nganggur di Madinah, di Mekah, daripada lontang-lantung nggak jelas hidupnya, nggak punya pasangan, ya sudah, coba cari peruntungan lain saya.
dengan hijrah ke Madinah. Maka hijrahnya ini yang diniati seperti itu, maka itulah yang nanti akan didapatkan pula. Jadi ketika niatnya hanya mencari dunia ataupun wanita yang ingin dinikahi, ya itulah yang nanti akan didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka siapapun dalam aktivitas apapun, maka tergantung dari niat. Ketika seseorang datang ke majelis ilmu, hanya ingin pansos, hanya ingin cari status, hanya ingin foto-foto, ya itulah yang nanti akan didapatkan. Tapi ketika niatnya serius ingin belajar, ingin tolabul ilmi, ingin silaturahmi, ingin bertemu dengan guru, maka itulah nanti juga yang akan didapat. Hasilnya tentu berbeda. Ada juga ketika orang berangkat haji, hanya karena ingin dianggap sebagai Pak Haji, mendapatkan gelar haji, atau karena gengsi, karena prestis, karena ingin nyalon kepala daerah, karena ingin nyalon anggota dewan, lalu kemudian bondong-bondong bikin status di Baitullah, maka itulah yang nanti akan didapat. Jadi sekali lagi, semuanya sesuai dengan apa yang diniat. Maka hati-hati ini. Ya, maka hati-hati. Ketika ngebaca buku Manut Quran bisa ya, niatnya apa? Baca dulu bab 1. Baca dulu nih terkait dengan niat. Benerin dulu niatnya, kan begitu. Pelajaran pertama di Manut Quran kan begitu. Benerin dulu niat. Buat apa nih baca buku nih? Buat apa nih beli bukunya nih? Beli buku nggak pernah dibaca, ditaruh aja depan meja, di atas meja ya. Apa yang didapat? Maka harus dibaca, dipelajari. Nah setelah dibaca, dipelajari ingin apa? Oh ingin hajatnya selesai, hajatnya dikabul oleh Allah. Kenapa ingin hajatnya dikabul oleh Allah? Hajatnya apa? Dimasuk situ. Nah, sehingga kawan-kawan, sekali lagi niat inilah yang nanti akan kita dapatkan. Maka akan ada orang-orang yang ngebaca buku Manut Quran, kemudian praktek ilmu Manut Quran, menjalankan ikhtiar langit dari A sampai Z dengan sebaik-baiknya. Maka tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Karena ada nanti yang 3 minggu mendapatkan pertolongan Allah. 2 bulan mendapatkan pertolongan Allah. Ada yang sampai 4 bulan. Ada yang sampai 1 tahun. Maka disitulah semua nanti kembali kepada niatnya. Ketika niatnya memang hanya ingin diselesaikan oleh Allah, langsung ke titik fokusnya terkait dengan persoalan hidupnya, meskipun itu tidak salah, maka seringkali kami menemui kawan-kawan tidak akan bertahan lama. Maka sering kami sampaikan, inilah tahapan awal bagi kawan-kawan yang belajar buku Manut Quran.
Yaitu apa? Ibadah karena dunia. Ibadah karena ingin diselesaikan persoalan hidupnya oleh Allah. Ibadah karena ingin lunas utang. Ibadah karena ingin dapat anak dan seterusnya. Meskipun itu boleh, gitu ya, maka ini berada di tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua, ketika seseorang sudah melakukan ibadah, yang diharapkan adalah pahala akhirat, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah kelak di akhirat. Maka ini adalah tahapan yang kedua. Boleh, tidak salah. Dan akan ada orang-orang yang berada di tahapan ketiga setelah belajar Al-Quran, yaitu orang-orang yang ketika orientasinya, ketika menjalankan ikhtiar langit, ibadah itu semata-mata karena ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka udah nggak mikir lagi nih, mau kelar mau kagak, ibadah jalan terus. Mau dikasih solusi cepat ataupun solusi lama, jalan terus. Mau utangnya kelar sekarang atau besok, jalan terus. Ya, kenapa yang dicari adalah ridhonya Allah. Karena barangkali Allah ridho kalau dia masih punya utang. Ya udah deh, nggak apa-apa ya Allah. Mungkin barangkali engkau ridhonya kalau aku masih punya utang. Nggak apa-apa ya Allah, barangkali engkau ridho kalau aku masih punya masalah ini. Jadi sekali lagi, semuanya terkait dengan apa yang diniatkan. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ini ringan tapi dalam. Ini sindiran yang cukup dalam betul buat kita semua nih kawan-kawan. Kalau hidup kita ini tidak punya manfaat, tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, jangankan ngasih manfaat ke orang lain. Manfaat buat diri sendiri aja kadang susah, kadang nggak bisa ngasih manfaat ke diri sendiri, gimana mau ngasih manfaat ke orang lain? Maka hidupnya sekedar hidup, tidak punya visi misi ke depan seperti apa. Maka cukup tersinggung pula nih kita dengan kalimatnya Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Padahal kita ini manusia nih. Ya, jangan sampai kemudian kita sama dengan babi di hutan. Yang mereka hanya sekedar hidup, maka hidupnya hanya untuk makan dan tidur. Makan, tidur, diselingin kawin. Ya, jadi itu. Begitu juga sama. Ketika seseorang bekerja hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Ya kan? Apa yang kemudian ngebedain kita ini dengan babi, dengan binatang lainnya? Yang ngebedain adalah di niat dan kualitasnya. Niatnya kerja itu bukan sekedar kerja. Niatnya nyari nafkah. Seorang suami yang kerja nyari nafkah buat anak istri, buat keluarga, maka kerjanya jadi ibadah. Bukan sekedar kerja. Maka kalau kerjanya karena ibadah, maka berarti dalam kerjanya itu dia dibingkai ibadah. Seringkali kami sampaikan, maka kerjanya tentu dia tidak akan nipu,
tidak akan korupsi. Betul nggak? Iya, dia kerjanya benar. Gitu ya. Kenapa? Karena punya orientasi ibadah. Kalau orientasinya ibadah tapi masih suka ngambil milik orang lain, masih suka ngambil sana sini, masih suka korupsi, ya sudah, berarti tidak termasuk dalam orientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak punya orientasi untuk ibadah, lalu apa bedanya dengan sindiran Buya Hamka? Masya Allah, naudzubillah. Kawan-kawan, dalam nih sindirannya. Kalau muncul rasa malas dalam hati ini, aduh, maka ingat nih. Kita jadi ingat nih kata Buya Hamka nih. Waduh, nggak boleh nih, nggak boleh. Ya, ya. Maka teman-teman nggak boleh nih. Jadi jadikan ini cambuk. Wah, nggak boleh nih. Kalau saya malas-malasan, aduh, apa bedanya nih? Ya, maka harus punya tujuan, punya niatan dalam bingkai kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika aktivitas kita dalam bingkai ibadah kepada Allah, maka tentunya aktivitas kita juga dalam real yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan kita, Bapak Ibu kawan-kawan. Allah ciptakan jin dan manusia ini bukan sekedar buat main-main, tapi karena diminta untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bersabda, dan aku tidak menciptakan jin. Allah berfirman, mohon maaf ya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi, supaya mereka menyembah, supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Maka bingkai ini dalam kehidupan kita sehari semalam, maka semuanya harus dalam rangka atau dalam bingkai kita ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana agar aktivitas kita itu tetap dinilai oleh Allah sebagai bingkai ibadah. Dan bahkan ketika kita tidur pun itu dinilai ibadah. Dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi, aktivitas kita selama di kamar mandi juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama yaitu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi mengikuti aturan main, maka akan menjadi bingkainya ibadah. Seorang suami yang bismillah keluar dari rumah diawali dengan bismillah. Bismillah bersamaan dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika sudah melibatkan Allah dalam aktivitas kehidupan kita dalam bekerja tadi, niat kita bekerja, maka tentu aktivitas kita di tempat kerja kita tidak akan neko. Nggak berani macam-macam. Karena dalam bingkainya Allah Subhanahu wa taala, dalam bingkainya ibadah. Ketika mau masuk kamar mandi, baca doa. Masuk dengan kaki kiri.
keluar baca doa lagi di luar. Ketika mau makan, kita juga doa dengan tangan kanan. Maka aktivitas ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika silaturahmi, ketika sedang transaksi, maka semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar sholat saja Bapak Ibu. Jadi ibadah itu tidak sekedar dalam bingkai kita sholat saja, tidak. Tetapi ibadah itu ya dalam aktivitas kita sehari-hari, semuanya bisa dinilai ibadah. Termasuk kita mengikuti kajian malam hari ini, ketika diniatkan thalabul ilmi, dengan aturan yang benar, dengan menjaga adab, seperti disampaikan oleh Guswi tadi di awal, maka ini pun juga nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ngomongin niat, maka niat ini kita bisa ibaratkan sebuah tujuan. Kita mau kemana? Seseorang ketika sudah punya tujuan yang jelas, ya akan ketemu dengan tujuannya, akan sampai pada tujuannya. Karena ketika sudah punya tujuan, mau kemana? Mau ke Bandung, oh ya sudah, maka akan ketemu, akan ditunjukkan jalannya. Kalau mau ke Bandung, Bapak naik bis jurusan Bandung. Bisnya ada ini, ada ini. Bapak juga bisa naik kereta, keretanya ini. Bapak juga bisa naik pesawat, pesawatnya ini, berangkat dari sini. Bapak juga bisa naik kendaraan sendiri. Sehingga jelas. Tapi kalau kita belum punya tujuan, atau tujuannya tidak jelas, samar-samar, gimana orang mau nunjukin jalan? Atau gimana kita bisa dapat petunjuk? Karena belum jelas arahnya, tujuannya kita nggak tahu. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, naik taksi. Bapak Ibu naik taksi, ketika ditanya sama sopir, mau kemana nih Bapak? Mau kemana Ibu? Waduh, kemana ya? Saya nggak tahu nih. Kira-kira apa respon sopirnya? Bisa jadi Bapak langsung suruh turun tuh. Udah turun Mbak. Kalau nggak punya tujuan jelas sih, apa ini taksi turun nggak? Atau yang kedua, Bapak kan ditanya, Bapak punya uang berapa? Gitu. Kalau Bapak nyebut nih, saya punya uang 200.000, maka Bapak akan diajak jalan. Ya, dan kemungkinan dua, Bapak akan diajak jalan-jalan muter sama supir taksi tadi sampai argonya sejumlah 200.000 sesuai dengan uang Bapak, dan Bapak akan dikembalikan ke tempat semula. Atau diajak muter-muter sampai argonya 200.000, Bapak akan diturunkan di satu tempat. Dan tempat itu kemungkinan Bapak tidak akan suka. Tapi beda ketika seseorang punya tujuan yang jelas. Maka dalam hidup ini, Bapak Ibu kawan-kawan, maka harus punya tujuan. Dan tujuan itulah nanti yang akan menuntun diri kita untuk menggapai tujuannya. Bagi anak sekolah misalnya, sudah ngerti nih tujuannya. Mau jadi dokter atau pengen jadi dokter.
Maka dia akan mulai menempuh tuh pendidikan. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA, masuklah dia ke perguruan tinggi. Karena tujuannya sudah jelas, maka dia akan ambil jurusan kedokteran kuliahnya. Karena udah jelas. Jadi nggak mungkin pengen jadi dokter ngambilnya teknik. Nggak nyambung gitu ya. Maka ini ya, tujuan. Jadi niat itu adalah tujuan yang akan memperjelas langkah-langkah kita. Step by step-nya itu akan ketemu ketika seseorang punya tujuan. Maka sering kami sampaikan, ketika dalam tahapan kita benerin niat kita, karena inilah yang akan ngeubah hidup kita, yang akan memberikan perubahan kepada diri kita, itu dari niatnya. Kalau niatnya udah kita ubah, jadi niat yang benar, maka hidup kita akan berubah. Contoh, jadi kalau kita udah meniatkan untuk ngebangun masjid, ngebangun jalan, bangun sekolah, bikin pesantren, maka tahapan-tahapan itu akan muncul gitu. Karena sudah jelas. Yang itulah kemudian kita tuh akan dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau Bapak Ibu mau ke Bandung, apa Bapak Ibu kawan-kawan itu akan ketemu dengan orang-orang yang tujuannya ke Bandung. Bapak Ibu mau ke Semarang, maka akan ketemu juga dengan orang-orang yang tujuannya pengen ke Semarang. Bapak Ibu pengen menjadi orang yang bisa ngebangun masjid, maka Bapak Ibu akan ketemu dengan orang-orang yang punya keinginan sama, punya niat sama. Bapak Ibu punya tujuan ingin ngebangun sekolah, maka Bapak Ibu akan ketemu, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Bisa jadi nanti ada pengajarnya, ada yang bisa menjadi pengajarnya, ada yang bisa menjadi bagian manajemennya, manajerialnya, ada yang bisa menjadi bagian leadershipnya, ada yang bisa menjadi pendananya, ya kan? Nanti akan ketemu tuh sampai kemudian keinginan atau niat itu bisa terwujud. Maka sekali lagi, niat dalam hidup kita, yuk coba kita benerinnya. Yang kalau selama ini niatnya cuma baru untuk diri sendiri, kita ingin kaya karena kita ingin disebut jadi orang kaya, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin beli ini beli itu, ya sudah. Maka mulai yang hanya untuk diri sendiri, maka kemudian dirubah bahwa niat kita adalah untuk orang lain. Hidup kita cuma sebentar. Maka bagaimana agar kehidupan kita yang cuma sebentar ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah, manfaat itu masih bisa dirasakan oleh orang lain, dan kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau kita udah punya bingkai niatan seperti ini, maka insya Allah segala kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ketemu step by step. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, niat ini juga bisa kita sebutkan sebagai alamat. Ketika tujuannya jelas, mau ke Bandung, kita akan ketemu dengan orang-orang yang satu tujuan, yaitu ke Bandung. Entah mau naik kereta, mau naik travel, ataukah naik bis, maka akan ketemu nih dengan orang-orang yang tujuannya sama. Tetapi akan semakin cepat sampai pada tujuan itu ketika alamatnya jelas. Jadi bukan sekedar Bandung.
alamatnya semakin jelas, semakin detail. Saya ingin ngebangun masjid. Nama masjidnya mau saya kasih nama Ar-Rahman. Misalnya. Di mana tempatnya? Tempatnya di Subang misalnya. Makin jelas lagi di kecamatan ini. Kenapa? Ya nanti kita akan sampai juga pada why. Kenapa? Karena di sana Pak Ustadz belum ada masjid. Karena di sana Pak Ustadz mau ke masjid jaraknya jauh. Ya, ada kan satu daerah yang kalau sholat Jumat tuh cukup jauh tuh jangkaunya, ya kan? Atau ada juga yang memang fasilitas masjid dan musolanya belum memadai. Maka niatnya akan semakin jelas. Oh, arahnya ke sana. Maka sekali lagi dan ketemu atau ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Saya ingin lunas utang, Pak Ustaz. Utang di mana? Utang riba. Oke. Maka kita akan ketemu tuh dengan orang-orang yang punya keinginan terbebas dari utang riba. Kemudian saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling support, ya, saling support, saling mendoakan. Wow, kerennya di sini saling support, saling mendoakan. Ketika alamannya jelas, ya, ketika tujuannya jelas. Itu kalau masih sama-sama, ya sudah, kita pun juga akan ketemu dengan orang-orang yang sama-sama. Dan ini tadi kamu sampaikan. Niat itu alasan. Why? Kenapa? Kita itu mau mendapatkan ini tuh kenapa? Why? Dan inilah yang akan mempengaruhi diri kita untuk bergerak. Ya. Jadi why? Kenapa? Seorang anak ketika mereka minta uang ke orang tuanya, ayah minta uang. Berapa? 5.000. Buat apa 5.000? Buat jajan ya. Lo jajan apa 5.000? Bakso. Oh ya udah. Karena kalau bakso nggak bisa cuma 1.000, 2.000. Kecuali yang bakso ini aja ya. Maka jelas. Ayah minta uang berapa? 5.000. Buat apa? Nggak tahu ayah. Punya pengen jajan. Lo jajan apa? Maka orang tua kan was-was. Jangan-jangan buat beli petasan. Bahaya tuh. Ini kalau saya kecil dulu kan dikasih uang nih. Satu pesannya nggak boleh buat beli petasan. Maka saya paling jarang tuh main petasan. Cuma ngeliat aja. Cuma ikut-ikut ya. Ada temen beli mau apa nyalain, kita cuma ikut-ikut aja. Ya. Jadi tanpa ngeluarin duit, tapi kita juga bisa ikut menikmati. Karena di pesan tadi nggak boleh buat beli petasan. Atau nggak boleh buat beli mainan. Kalau mau ke sekolah tuh, ini kasih uang saku, maka bolehnya hanya buat beli makan. Karena orang tua kita pikir nanti kita lapar nih, atau takut kelaparan. Ya. Jadi alasannya semakin jelas, maka akan semakin cepat dikabulkan. Teman-teman punya niat, ingin jadi orang kaya. Kenapa? Ingin lunas utang. Kenapa ingin lunas utang? Ingin cepat ngebantu orang lain. Fakir miskin, anak yatim. Bantu itu. Bangun jalan depan rumah saya rusak Pak Ustadz. Saya pengen bantu. Maka disitulah jadikan sebagai alasan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Gitu. Jadi ada alasannya. Ada strong why. Orang-orang motivator bilang itu ada strong why-nya. Kenapa nih? Ya, kenapa kita minta itu? Karena ini. Ya, jadi sekali lagi,
Termasuk ketika teman-teman baca buku manut Quran, ada alasannya, ada apa? Teman-teman ingin jadi kaya itu kenapa? Jadi kaya itu mudah. Dan sangat mudah bagi Allah mewujudkan keinginan teman-teman jadi kaya. Lunas utang itu mudah. Dan sangat mudah bagi Allah untuk melunasi utangnya teman-teman. Jangankan 10 hari, 5 hari. Dalam semalam, dalam sekejap pun, Allah sangat bisa melunaskan utangnya seseorang. Ada konsultasi, Ustaz. Saya bersyukur bayar utang. Kalau kagak bayar, dari penjara ini. Saya bilang, lu kok bisa? Kalau Allah nggak ngizinin lu masuk penjara, nggak bakal masuk. Maka saya bilang, masih ada waktu ntar malam. Terus sama Allah, minta sama Allah. Taubat sama Allah, perbanyak mohon ampun sama Allah. Minta diberikan solusi yang terbaik. Akhirnya apa? Kita berapa waktu kemudian nggak tahu kabarnya lagi. Tapi berapa waktu kemudian beliau WA lagi ke saya. Ustadz, Alhamdulillah. Di saat saya harus bayar utang, ternyata utang saya dibayarin sama orang lain. Saya nggak jadi masuk penjara, Pak Ustadz. Jadi kalau Allah sudah memang berkehendak, bisa. Tapi sekali lagi, alasan ini harus jelas. Ya, strong why-nya kenapa nih? Kenapa mesti begini gitu? Kenapa? Atau cara malah kita tuh begini. Jadi kalau ditanya itu, kenapa? Saya itu harus mewujudin mimpi kamu gitu ya. Atau kenapa saya harus ngabulin doa kamu? Maka disitulah kemudian kita akan merayu dengan memberikan alasan. Dan alasan itu ketika tidak sekedar untuk diri sendiri, tidak egois, maka dengan mudahnya Allah akan mengabulkan doa-doa. Dan ini menarik, insya Allah, teman-teman. Ini menarik banget. Ini menarik. Kalau kemudian kita hanya berdiam diri saja, waduh, rugi ini. Ini menarik betul. Ini menarik betul. Ya. Ya, jadi ini potongan dari hadis di Arba'in juga ya. Hadis ke-37 nanti bisa dibuka ya di kitab Arba'in. Hadis ke-37 ini potongan belakangnya. Jadi kita tidak sampaikan dari awal ya. Coba kita ingin langsung masuk ke pokok pembahasan kita malam hari ini. Di hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan. Jadi seseorang punya niat ingin melakukan kebaikan, punya niat ingin ngebangun masjid, punya niat ingin bangun pesantren, punya niat ingin benerin jalan, punya niat ingin santuni anak yatim, punya niat ingin ngebantu janda-janda, ingin ngebantu fakir miskin, lalu tidak jadi mengerjakannya. Jadi sudah punya niat keinginan tadi yang baik-baik tadi, tapi tidak jadi dikerjakan. Bukan disengaja ya. Tentu karena ada faktor lain, karena bisa jadi belum punya uang, belum punya dananya, sehingga tidak jadi dilaksanakan atau belum dikerjakan itu niatnya, maka Allah menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Saya ulang, digarisbawahi. Nah, ini menarik gitu. Kalau kita tidak ngerjain atau tidak melakukan ini, rugi besar kita nih. Ya, teman-teman rugi ini. Jadi punya niat dan kemudian belum mengerjakan niat itu yang diniatkan tadi, maka Allah sudah tulis satu kebaikan yang sempurna. Dan dia ketika berniat mengerjakan kebaikan, lalu kemudian bisa mengerjakan niatan itu tadi,
maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, perlipatan yang banyak. Jadi kita niat ingin ngebangun masjid, ngebantu orang lain, berinfak setiap hari, sedekah. Dan kemudian kita jadi lakukan niat itu. Allah catat 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Allahu Akbar. Kalau kita ngelakuin rugi betul nih. Ya, rugi betul nih. Dan kebalikannya, jika seseorang berniat keburukan, lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulisnya satu kebaikan. Jadi niat mencuri tapi nggak jadi mencuri, maka Allah tulis satu kebaikan. Dan ketika seseorang niat mencuri dan betul dia mencuri, gitu ya, dilakukan niatnya itu, maka hanya mendapatkan satu keburukan atau satu dosa. Dicatat cuma satu. Maka sekali lagi, teman-teman, kawan-kawan semua, Ustaz-Ustazah, ini menarik. Jadi hanya dengan berniat saja, ya, maka Allah sudah catat sebagai sebuah kebaikan. Oh, niat saja, mosok nggak berani. Niat itu tanpa modal. Apapun latar belakang kita, jangan lihat latar belakangnya. Ustaz, mana mungkin? Loh, jangan tanya mana mungkin. Sekali lagi, apa yang kita niatkan itu Allah yang bakal ngabulin, bukan diri kita. Jadi apa yang kita niatkan itu menurut kita nih, besar banget. Atau effortnya besar. Tapi menurut kecil. Sekali lagi, keinginan kita, hajat-hajat kita, doa-doa kita yang barangkali menurut diri kita itu besar, tapi menurut Allah itu kecil. Kalau Allah sudah iya, kalau Allah sudah kun, pasti fayakun. Rumusnya begitu. Maka jangan pernah melihat kita mau niat kebaikan, tapi ngelihat latar belakang. Ya, mana bisa Ustaz, saya ini nganggur, nggak punya kerjaan. Masa niat ngebangun masjid? Nah ini termasuk ngeremehin Allah nih, ya. Kenapa? Bukan kita, kawan-kawan. Kita itu cukup meniatkan saja. Lalu kemudian berusaha untuk agar niat itu bisa terwujud. Tentu kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, sekali lagi, teman-teman baca di Manut Quran, bab yang pertama, niat, maka niatkan hal-hal yang besar. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain. Membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Ini termasuk niatan yang baik. Ngebantu banyak orang. Ya, agar mereka punya pekerjaan, agar mereka bisa lunas utang, kan gitu. Agar mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, bisa umrohin orang tua, ya, dan macam sebagainya. Nah, nanti ini kita bisa nilai diri kita. Ada 4 golongan orang beradab dunia. Dan ini nanti terkait dengan niat, keinginan masing-masing itu seperti apa. Dan apa yang mempengaruhi keinginan atau niatnya itu. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu dan memiliki harta. Diberikan keilmuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus diberikan harta oleh Allah. Jadi pinter juga punya duit. Pinter punya duit. Kan ada tuh soleh, hartanya banyak, hartanya berlimpah. Dia. Maka orang-orang yang seperti ini yang diberikan ilmu oleh Allah, dilimpahkan harta oleh Allah,
maka orang-orang seperti ini akan menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya untuk bermanfaat banyak orang. Maka kita boleh iri sama orang-orang yang ketika sedekah, Masya Allah, setiap hari bisa sedekah 10 juta, setiap hari bisa ngebantu fakir miskin, setiap hari bisa ngasih beras ke tetangga, bisa nyantunin anak yatim. Kenapa? Mereka tahu ilmunya dan ada hartanya juga. Abdurrahman bin Auf punya ilmunya, ngerti. Pulang perang, sahabat yang lain gagal panen tuh. Kurmanya udah busuk, udah nggak laku dijual. Abdurrahman bin Auf punya ilmunya, ngerti, ngebahagiain orang lain. Maka dia gunakan hartanya buat beli itu semua kurma miliknya para sahabat. Sahabat seneng, wah nggak jadi rugi nih, ada gantinya nih, kurma dibeli dengan kurma yang normal. Jadi orang yang diberikan ilmu, diberikan harta, maka akan melakukan memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki harta atau hartanya pas-pasan, jadi nggak berlebih gitu loh. Maka orang-orang di golongan yang kedua ini akan senantiasa meniatkan diri ketika kelak diberikan harta akan melakukan seperti orang di golongan yang pertama. Memanfaatkan hartanya di jalan, memanfaatkan hartanya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan umat. Jadi punya niat, punya keinginan ngebantu orang lain. Ya, meskipun belum diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu namun memiliki harta. Tidak punya ilmu tapi dilebihkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menggunakan harta ini di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat mabuk-mabukan, buat judi, buat dugem, macam-macam. Ya. Jadi harta itu tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan pada jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmunya. Ya, poya-poya tiap hari, jajan tiap hari. Kenapa? Karena hartanya berlebih. Ya udah nggak mikir lagi. Ya. Atau orang bilang hartanya nggak punya uangnya nggak punya nomor seri gitu ya. Saking banyaknya, gitu ya. Saking banyak. Jadi orang-orang yang jadi kalau orang ini kayak dia bisa berenang harta gitu ya. Karena saking banyak, tapi nggak punya ilmu. Yang keempat, orang yang tidak punya ilmu tapi juga tidak punya harta. Maka orang yang keempat ini akan berangan-angan seperti orang yang nomor 3. Seperti golongan yang nomor 3. Jadi berangan-angan kalau nanti dia punya uang, kalau seandainya dia punya harta, dia akan melakukan sama seperti itu. Berfoya-foya, pesta, mabuk, judi, dan seterusnya. Karena tidak punya ilmu. Nah, coba kita berada di golongan yang berapa? Apakah yang pertama, orang yang punya harta dan ilmu? Apakah yang kedua, orang yang punya ilmu tapi belum punya harta?
atau orang yang ketiga punya ilmu, punya harta tapi nggak punya ilmu, atau orang yang keempat nggak punya harta dan juga nggak punya ilmu. Kalaupun saat ini teman-teman berada di kelompok yang kedua, maka niatkan bahwa teman-teman ketika diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman akan gunakan untuk di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Dan apa yang kita niatkan itu tidak akan pernah berubah selama kita tidak ingin merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu nggak bakalan ngerubah nasib kita, nggak bakalan ngerubah keadaan kita nih. Kalau kita begini-begini aja, kalau kita nggak pernah memang mau berubah. Jadi mana nih kita mau berubah? Ya kita belajar, ya kita belajar, kita mulai melakukan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah justru kemudian kita berdiam diri dan putus asa, gitu ya. Maka harus semakin semangat. Oh iya, bahwa ini kalau kita pengen berubah, ya berubahnya dari diri kita sendiri. Kita mulai nih niatan-niatan baik bahwa kita akan berubah, kita akan bisa mengubah keadaan dengan cara kita melewati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita meminta atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus kita pahami bahwa hanyalah Allah yang bisa melakukan. Tugas kita meniatkan saja dan juga mempersiapkan diri agar kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik. Wa butaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, yaitu adalah kebahagiaan akhirat, namun jangan pernah engkau lupakan bagianmu di dunia. Artinya kita boleh memanfaatkan apa yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia ini untuk meraih negeri akhirat yang baik, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam setiap kehidupan kita ini untuk mencari ridhonya Allah, akhirat yang kita kejar, akhirat yang menjadi orientasi tumpuan kehidupan kita, namun kita tidak pernah melupakan jatah atau bagian kita selama kita hidup di dunia ini. Kawan-kawan, perlu kami sampaikan, milikilah peran kebaikan di dalam hidup ini. Niatkan diri ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, niatkan diri ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, clear ya? Sehingga teman-teman, yuk bersama-sama kita mulai membenahi diri kita, mulai dari niat. Sehingga mulai niatkan diri kita agar bisa ngasih manfaat ke orang lain. Oke, kita bersama-sama saling support, saling mendoakan agar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak kajian kita malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan sharing dan diskusi. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dan bisa juga cepat diamalkan oleh kita semuanya, dan ini menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Kang Ustadz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa, The Power of Niat, kembali menyadarkan kita semuanya akan pentingnya hakikat niat ya dalam setiap amalan yang kita jalankan.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, kita akan lanjut ya ke sesi berikutnya ya sambil menunggu Ustadz Udin istirahat rehat sejenak. Silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang ingin disampaikan, dan bagi yang ingin tanya lewat chat juga boleh ya. Nanti kita selang-seling ya untuk yang bertanya lewat online langsung, diharapkan bisa membuka video ya untuk bertanya langsung sebagai adab kita atau label ilmi ya. Kemudian yang ingin bertanya dengan chat bisa ditulis lewat chat, nanti kita baca bergantian begitu. Baik, satu-satu. Alhamdulillah ini sudah ada yang mau bertanya. Sebentar kita cek dulu. Ya. Oke, baik. Pertama dari ini atas nama ya Bang Haji ini, silahkan Bapak, monggo langsung ya, perkenalan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf kalau ada suara-suara karena kita pengajian malam Jumat nih. Baru Masya selesai Allah. pengajian. Jadi Ya, begini, lanjut. terima kasih Kang Guswi sama Kang Udin. Saya dari 7 ikhtiar langit itu sangat tertarik dengan sedekah subuh itu. Jadi saya juga baru ngeh gitu, baru sadar gitu ya bahwa sedekah itu tidak harus sedang berkecukupan. Walaupun kita cuma sedikit, tetap sedekah setiap hari habis subuh. Nah ini saya sedang amalkan. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz Udin, bahwa apa namanya itu, eh katanya kan untuk sedekah itu lebih bagus kepada keluarga kerabat terdekat gitu ya. Nah, bisa nggak didefinisikan apakah kerabat keluarga misalnya termasuk cucu gitu? Termasuk cucu atau anak atau istri, kita ngasih ke anak atau istri itu termasuk sedekah juga gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua begini, karena kita sedang drop masalah keuangan, jadi tetap kita mau sedekah tiap habis subuh, apakah bisa daripada kita sedikit gitu ya. Jadi cucu saya kan sudah banyak ini, udah 7. Jadi ada juga di antara anak saya ini yang kurang mampu. Jadi ya anak yang kurang mampu ini kita sedekahin kepada cucunya gitu ya. Kepada anaknya atau cucu saya. Bisa nggak saya setiap subuh saya masukkan ke rekening khusus. Tetapi rekening itu tidak akan saya gunakan apa-apa. Nah, nanti saya keluarkan sekali-sekali gitu. Jadi agak besar jadinya. Apakah boleh gitu? Apakah harus setiap hari disampaikan kepada yang bersangkutan gitu? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Ya, terima kasih Bang Haji ya. Alhamdulillah. Yang pertama terkait dengan sedekah subuh, atau infak subuh ya. Dan ini manfaatnya luar biasa. Kalau teman-teman kita semuanya bisa merutinkan, ini sangat luar biasa di dampaknya ya. Kemudian kepada siapa nih kan gitu. Ada urut-urutannya. Iya betul. Ada di Al-Baqarah ayat 215. Nanti teman-teman boleh buka ya. Yang pertama adalah ke orang tua, teman-teman ya, kepada orang tua. Nah, orang tua ini ya tentu orang tua kita, apakah itu orang tua kandung ataukah mertua juga sama. Yang penting orang tua atau orang yang membersamai kita dari kecil misalnya, itu juga orang tua kita. Ya. Kemudian kerabat. Kerabat ini ada 2. Yang pertama kerabat dari sisi nasab, meskipun tempat tinggalnya jauh. Dan yang kedua adalah kerabat dari sisi tempat tinggal. Jadi dari tetangga kalau kita nyebutnya, ya tetangga kita yang terdekat dengan rumah kita. Kalau nasab ya jelas berarti bisa apa namanya Pak Le, Bule, Budi,
sepupu, ponakan, gitu ya. Meskipun tempat tinggalnya tidak dekat dengan rumah kita atau bahkan berlainan kota, ya. Ini juga masuk dalam kerabat kita, adik, kakak dan seterusnya, ya. Ini masuk dalam kerabat. Yang kedua tadi adalah kerabat dari sisi tempat tinggal. Berarti orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Sampai kanan, sampai kiri, depan, belakang rumah kita. Itu adalah kerabat-kerabat kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita gencar infak, gencar sedekah, kemana-mana, gitu ya. Di luar sana terlihat kita itu royal, terlihat kita itu bisa ngasih ke yayasan ini, yayasan itu dan seterusnya, tetapi orang tua kita tidak mendapatkan bagian. Tapi kerabat kita tidak pernah mendapatkan bagian. Tetangga samping kanan kiri rumah kita ada yang nggak makan, kita nggak tahu. Ya, maka jangan sampai itu terjadi. Ada saudara sepupu kita yang nggak bisa makan, kita tidak pernah tahu. Jangan sampai itu terjadi. Maka Allah minta ini diurutkan dulu, ya, diurutkan. Jadi itu Pak Bang Haji ya terkait dengan kerabat. Ya, jadi kerabat itu ada dua, dari sisi nasab, yang kedua adalah dari sisi tempat tinggal kita. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan infak subuhnya, apakah kemudian harus langsung dikasihkan, gitu ya? Nah, bisa dipilih dua. Yang pertama memang bisa langsung dikasih ke orang yang bersangkutan, yang memang kita pengen langsung kasih sedekah di waktu subuh itu. Namun terkadang kita tidak ketemu dengan orangnya, atau jumlah kita masih terlalu sedikit, maka dikumpulin dulu. Dikumpulin dalam satu tempat khusus, misalnya kenceleng khusus, atau kaleng, atau kotak, atau apapun, yang memang itu khusus untuk infak subuh. Kalau perlu kita kasih tulisan gitu ya, di botol atau di apapun kita kasih tulisan gitu, infak subuh gitu ya. Kita masukin di situ setiap pagi, setiap subuhnya. Atau kalau memang tadi Bang Haji bertanya tentang rekening khusus, ya sudah, boleh. Bang Haji bikin rekening khusus yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk infak subuhnya. Kalau sudah terkumpul, baru disalurkan. Ya, seperti itu Bang Haji. Mudah-mudahan bisa menjawab dua pertanyaan tadi. Baik, cukup Bang Haji ya untuk pertanyaannya atas jawabannya. Ya. Ini sepertinya bisa dipahami ya Bang Haji ya. Alhamdulillah. Baik, ya. Selanjutnya kami masih menunggu respon dari yang lainnya yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun secara chat. Ini ada yang chat dari Pak Anto ya. Siap. Yeah. Terima kasih Kang, barusan susah mau masuk. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Ya, sama-sama Bang. sama-sama. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya lewat chat ini ya dari Pak Anto ini. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Nah, cara merubahnya itu bingung apa yang harus dilakukan. Atau Pak Anto bisa menjelaskan tambahan pertanyaannya, Pak Anto silahkan. Ya, maksudnya ya apa ya yang biar kita bisa merubah diri kita sendiri itu dengan cara-cara apa gitu. Dan tadi kan Ustadz Udin akan menjelaskan juga tadi kalau saya dengar juga. Itu aja sih, Ustadz. Ya. Terima kasih, Ustadz. Oke. Ya, silakan Ustadz. Ya, baik. Ya, teman-teman, Pak Ibu, kawan-kawan Ustaz-Ustazah yang tadi sempat kita singgung sedikit juga terkait dengan ayat tadi, bahwasanya ya Allah nggak akan berubah kalau kita mau nggak mau berubah gitu ya. Kalau kita mau kayak gini-gini aja gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada satu kalimat begini. Ketika kita melakukan hal yang sama setiap hari, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kita harus melakukan hal yang berbeda dari setiap harinya. Ya, contoh, kalau teman-teman misalnya tiap hari berangkat kerja jam 6,
Ya setiap hari kita akan mendapatkan hal yang sama seperti itu. Sampai kantor, di kantor juga sama. Tapi ketika kita mulai ngerubah, besok berangkatnya kita jam 5 nih. Kebagian Pak Ustadz. Coba aja gitu ya. Kebagian gak apa-apa. Nanti kita akan mendapatkan insert-insert baru di situ. Oh, ternyata saya berangkat jauh lebih pagi. Saya nggak terburu-buru. Lebih santai di jalan. Nggak takut telat. Nggak takut terlambat. Di jalan saya bisa ngamatin aktivitas-aktivitas orang. Beda kalau saya berangkat jam 6 misalnya. Ya kan, kalau jam 6 tuh kadang fokus langsung aja gimana agar cepat sampai tempat kerja. Tapi kalau kita mencoba dengan aktivitas yang baru, dengan kebiasaan yang baru, mulai dari apa namanya tadi berangkat yang dirubah mulai jam 5, kan beda itu yang kita rasain. Kita akan ketemu dengan insight-insight yang baru. Atau misalnya lagi, biasa kita bangun jam 4. Kita mulai ngerubah tuh, bangun jam 3. Meskipun kalau untuk tahajud, apa namanya, doa, istighfar, insya Allah setengah jam cukup. Tapi kita coba mulai lebih awal lagi. Bangun jam 2 misalnya. Maka nanti akan ada insert-insert baru di situ kita dapatkan. Kalau mau bangun jam 3, berarti saya nggak boleh tidur lebih dari jam 10. Nah, mulai ada insert-insert baru. Kalau saya harus tidur jam 10, berarti jam 9 HP sudah off. Gitu. Berarti harus sudah clear urusan. Gitu ya. Nggak boleh ada tamu lagi. Nggak boleh ada teman ngajak nongkrong lagi. Ya. Jadi kalau ada tawaran jam 9, ada dari teman, yuk nongkrong yuk. Nah, kita enggak, saya mau tidur jam 10 misalnya. Dan bahkan saya ada dulu teman kuliah, teman kos ya, bukan kuliah, kita kampusnya berbeda. Beliau ini kalau habis isya udah masuk kamar tuh ya. Saya sempat bingung karena waktu saya mahasiswa termasuk kalong saya tidurnya malam gitu ya. Aktivitasnya banyak, awir-awir ke sana sini ya. Ada yang juga kadang rapat sampai malam dan seterusnya. Ada kawan ini yang beda kampus, begitu dia selesai sholat isya, dia langsung masuk kamar tidur. Begitu, dia coba aktivitas itu terus dan beliau jam 2, jam 3 udah standby untuk bangun dan aktivitas di hari berikutnya. Jadi udah mulai mengatur diri kita. Nah, tindakan-tindakan itu tadi yang bisa kita rubah tadi, yang bisa kita lakukan dari perubahan-perubahan itu, semua dimulai dari niat. Jadi kalau kita nggak ada niat, ya nggak akan bisa. Teman-teman nggak ada niat pengen bangun jam 2, nggak akan pernah bangun. Serius. Teman-teman nggak ada niat bangun jam 3, nggak akan bangun. Orang yang udah punya niat aja nggak bangun, kadang kebablasan, apalagi yang nggak pernah punya niat. Dan kalau nggak pernah punya niat, nggak akan bisa berubah. Maka tadi kami sampaikan, diawali dari niat dulu. Maka pertanyaan Pak Anto, apa yang dilakukan? Mulai dari niatnya. Ya enggak? Teman-teman misalnya pengen kurus. Ya, ini yang problem mak-mak biasanya. Pengen kurus. Tapi nggak ada keinginan untuk berubah, ya nggak akan berubah. Dimulai dari niatnya. Oh, saya harus kurus. Maka niat nanti ada strong why-nya. Kenapa saya harus kurus? Kenapa saya harus punya bobot ideal dan seterusnya? Nanti nyambung ke kesehatan, nyambung dan sebagainya. Kalau ini belum kita dapatkan, niat itu, maka kita akan dia berubah. Ya. Akan berubah. Maka sekali lagi Pak Anto, semuanya dimulai dari apa yang kita niatkan. Maka mulai niatkan dulu. Maka dari niat itu nanti akan mempengaruhi mindset kita, pola pikir kita. Dari pola pikir itu yang kemudian nanti akan ngetuntun jalannya. Contoh, berarti kalau saya mau berubah di ekonominya, saya harus belajar. Ada seminar, saya harus datang, gitu ya. Meskipun jauh, saya akan datang gitu. Meskipun mahal biayanya, saya akan bayar itu. Jadi kalau dulu zaman awal-awal saya dulu seminar ke Semarang 2 hari 3 hari, saya kejar tuh. Naik motor bebek Bapak Ibu. Saya naik motor bebek ke Semarang 3 jam waktu itu ya. 3 jam
untuk ikut seminar yang hanya 2 jam, 3 jam saya kerja. Jadi kenapa? Karena kita ingin berubah. Maka teman-teman masuk juga baca buku, termasuk juga ikut kajian. Itu dalam rangka karena teman-teman ingin berubah. Nah, ketika ini sudah teman-teman lakukan, Allah lah yang nanti akan menunjukkan jalannya, yang akan memberikan perubahan itu untuk teman-teman semuanya. Insya Allah begitu, Pak Anto ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih sudah terbuka bayangan yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Amin. Wa'iyyakum. Pak Anto. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Ini ya, baik dari Bu Endang. Kalau orang tua kita sudah meninggal semua Ustadz, terus kita sedekahnya bagaimana cara pengucapannya Ustadz, dan akan saya kasih ke masjid. Silahkan Ustadz, ini lafadznya Ustadz. Ya, Bu Endang yang luar biasa. Semoga Allah merahmati ibu dan keluarga dan juga Amin. memberikan pahala yang besar untuk orang tua yang sudah meninggal. Maka niatkan saja, sampaikan kepada takmir, sampaikan kepada orang yang memang diberikan infak ataupun sedekah atau wakafnya, sampaikan bahwa ini infaknya almarhum, ini infak atas nama almarhumah. Sampaikan, misalnya ada masjid yang membangun, ya kan? Membangun masjid, kemudian kita wakaf semen, ya kita ngebantu semen, infak semen. Maka sampaikan ke panitia, sampaikan ke takmir, Pak Takmir, Pak Panitia, ini saya ikut wakaf semen 100 sak atas nama ibu saya, almarhumah siapa, atas nama bapak saya, almarhum siapa. Sampaikan. Insya Allah, ya, nanti ketika sudah, maka ini akad ya, ketika takmir sudah menjawab, oke, Bapak Ibu infak wakafnya atas nama almarhum almarhumah saya terima, semoga pahalanya sampai kepada almarhum almarhumah, kemudian untuk ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ sudah sah dan pahalanya sudah mengalir ke orang tua. Insya Allah demikian Bu Endang ya. Baik, terima kasih Ustaz. Insyaallah. Semoga bisa dipahami Bu Endang ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita oke ini ya kita akan menjawab 2 pertanyaan lagi ya, karena waktu juga sudah melebihi dari yang kita sepakati jam 21.30. Ini masih ada 2 pertanyaan lewat chat dari Bapak Aditya Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin tanya, apa benar jika berbuat baik tapi tidak senang karena kepaksa atau keadaan tertentu, maka keadaan kita tidak akan berubah, malah cenderung turun? Atau untuk berbuat baik harus diprioritas mana yang terpenting dahulu? Sebagai contoh, dapat uang diprioritaskan untuk anak istri dulu, atau sedekah pun bayar hutang daripada membantu orang lain. Terima kasih Ustaz. Oke. Ini yang saya tangkap, saya pisahkan jadi 2. Yang pertama bentuk kebaikan, yang kedua terkait dengan infak, ya. Ketika punya harta, gitu, atau dapat uang, atau dapat duit. Maka yang pertama, ketika kita melakukan kebaikan, namun hati kita belum sreg, hati kita belum senang, hati kita belum ikhlas, ya sudah, lakukan saja. Lakukan saja. Artinya kalau saat itu pun kita tidak mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan, barangkali atas kebaikan yang kita lakukan itu berdampak besar bagi orang lain, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala atas dampak yang tadi terjadi. Misalnya, kita ini gotong royong. Gotong royong kan baik, ya kan? Tapi hati kita ini nggak seret, nggak puas gitu ya. Ngebangun jalan, ngedumel mulu ya. Gotong royongnya kita nggak dapat pahala itu. Betul, kita nggak dapat pahala karena kita nggak ikhlas.
Tapi karena hasil, karena kita nggak ikhlas, ngedumel, tapi juga ngelakuin kebaikan tadi, dan kebaikan tadi kemudian bisa memberikan manfaat, maka teman-teman juga insya Allah mendapatkan manfaat dari apa yang teman-teman rasakan. Jadi tidak secara langsung, gitu ya. Sama seperti misalnya teman-teman infak, sedekah ngasih orang, tapi nggak ikhlas. Ya udah, kasih, nggak ikhlas. Tapi uang yang teman-teman infakkan itu kemudian dibelikan beras, dibelikan makan buat keluarganya. Yang teman-teman kasih tadi punya dampak sehingga keluarganya bisa makan. Maka insya Allah teman-teman dapat pahala karena keluarganya bisa makan. Meskipun infaknya teman-teman nggak dapat pahala pas waktu infak, ya. Tapi dari dampak yang teman-teman berikan itu, yang kemudian kita bisa mendapatkan pahalanya dari situ. Makanya sudah, lakukan aja. Nggak perlu kemudian kita hitung apakah kita ikhlas atau nggak ikhlas. Nanti yang menghitung itu Allah, gitu ya. Nanti yang ngasih balasan itu Allah, bukan diri kita. Nggak perlu kemudian kita hitung apakah ini ikhlas atau enggak. Ini yang pertama. Yang kedua, benar saya pisahkan, yang kedua adalah terkait dengan uang. Kalau kita dapat uang, tapi jumlahnya terbatas, nggak banyak nih Pak Ustadz. Kemana dulu yang mau kita kasih? Yang nomor satu tentu keluarga. Jangan macam-macam ngasih yang lain ke keluarga kita nggak belum dikasih gitu ya. Anak istri prioritasin. Jadi jangan sampai kita itu mau apa namanya sedekah sana sini kalau anak istri belum kita kasih, jangan. Maka kita kasih nomor satu dulu keluarga itu ya. Jadi sekali lagi keluarga adalah yang nomor satu. Maka tadi Bapak ketika uangnya terbatas ya sudah kasihkan ke istri, ke anak Bapak. Tapi dalam proses diskusi sampaikan juga akan kebaikan ketika kita bisa berbagi dan infak. Siapa tahu nanti muncul nih kesepakatan, ya sudah Bapak, ini Bapak dapatnya sedikit, tetap kita potong. Tetap kita kasih ke orang lain Pak ya. Itu jadi akan muncul keikhlasan, muncul harmonisasi di keluarga di situ. Dan kalau harmonisasi keluarga muncul, insya Allah rezeki Allah tambah berkali-kali lipat. Salah, itu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Istri, keluarga yang nomor satu. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bisa dipahami ya Pak Aditya Cahyadi. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini yang terakhir dari Pak Bambang ini ya. Assalamualaikum Ustadz Udin, Afwan, baru gabung. Bila berkenan, sebelum acara ditutup, rangkumannya bisa disampaikan ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali di YouTube ya, insya Allah. Ini kita rekam, ya nanti akan kita tampilkan di YouTube ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengulas atau mungkin terlewat materi-materi kajian online atau materi yang lainnya bisa buka YouTube-nya Ustadz Udin ya. Kita beri nama YouTube-nya itu Kang Udin Yulianto ya. Nanti bisa dibuka di laman YouTube ya seperti ini ya. Jadi ini silahkan materinya banyak, semuanya sudah ada ya. Video baik termasuk berapa kali kajian online ya. Ini sudah kita bisa disaksikan semuanya itu ya. Silahkan nanti bisa dilihat di YouTube bagi yang ingin mendapatkan ilmu ya ataupun mengulang-ulang materi-materi yang sebelumnya. Silahkan. Ya, link YouTube-nya Kang Udin Yulianto ya, silahkan buka. Kang Udin Yulianto, Yuliantonya pakai J ya, Yulianto pakai, Yantonya pakai. Silahkan langsung ditulis saja, klik nanti di situ ada tayangan-tayangan dari materi kita setiap kita mengadakan kajian online. Baik, demikian ya Bapak Ibu ya. Demikian Ustadz ya, untuk sharing tanya jawab cukup. Kemudian untuk informasi, info-info dari Ustadz atau dari kami Ustadz. Silakan Gus, monggo. Baik, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
alhamdulillah kita di pertemuan lagi dengan bulan Muharram ya, bulan yang istimewa, bulan yang diutamakan oleh Allah SWT, termasuk 4 bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan di hadapan Allah SWT dan tercatat di dalam Al-Quran. Seperti itu. Maka dari itu, untuk memanfaatkan kemuliaan bulan Muharram, ya kami dari manajemen Manut Quran, sebagaimana biasa kita jalankan, kita akan mengadakan agenda Muharram Bahagia, ya, yaitu kegiatannya adalah doa dan santunan bersama anak yatim dan duafa. Nah itu. Jadi insya Allah kita akan melangitkan doa bersama anak-anak yatim dan duafa. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin ya terlibat dan mendapatkan doa setelah keberkahan di bulan Muharram ini, silahkan nanti bisa bergabung ya dalam agenda Muharram Bahagia dengan mendonasikan atau menginfakkan ya sedikit dari rezekinya untuk nanti kami salurkan ke yatim duafa yang nanti kami tunjuk atau kami tentukan ya, karena ini sudah menjadi rutinitas kami bahwasanya nanti donasi ataupun infak yang masuk di Muharram Bahagia ini akan kami salurkan ke anak-anak yatim duafa yang ada di lingkungan sekitar Markas Manut Quran dan di wilayah yang membutuhkan atau yang berhak. Dan itu nanti untuk tahun ini itu akan kita agendakan selain santunan yaitu doa bersama anak yatim. Insya Allah acaranya akan kita adakan secara offline di sekitar kantor Manut Quran ya pada hari Ahad 28 Juli 2024 ya akhir bulan ini. Ya, untuk itu kami persilahkan bagi Bapak Ibu ya untuk bersama-sama ya menyisihkan sedikit rezekinya untuk nanti bisa bersama-sama memberikan santunan kepada anak yatim ini. Ya, jadi insya Allah nanti materi akan kita flyer akan kita bagikan, kita sharingkan. Berapapun donasi yang nanti diberikan, ya insya Allah nanti akan kita tunaikan. Kalau dalam planning kami nanti kurang lebih setiap penerima santunan itu satu paket senilai 300.000. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau ambil berapa paket dipersilahkan ya. Kalaupun nanti mau tidak harus mengambil satu paket ya nanti saya adanya 50-100.000 silakan nanti akan kita kumpulkan untuk menjadi satu paket santunan yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak yatim tersebut. Demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tunggu ya kontribusinya, keikutsertaannya dalam agenda Muharram Bahagia yang kita adakan di bulan Muharram ini. Itu tepatnya di tanggal 28 Juli. Jadi sebelum tanggal 28 Juli kami tunggu infak donasi sedekah dari Bapak Ibu semuanya. Demikian. Demikian ya. Ada tambahan Ustaz atau cukup? Ya, cukup insya Allah. Baik, terima kasih. Nanti informasi Muharram Bahagia akan kita share ke grup-grup Manut Quran yang Bapak Ibu sudah bergabung di dalamnya ya. Dan nanti juga untuk rekening dan lainnya sudah kita persiapkan. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara kajian online Manut Quran pada malam hari ini sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan lancar dan luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapatkan, semoga bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu acara yang terakhir, yaitu penutup. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.